Bakat bermusik, mitos atau fakta? Sebelumnya di sini saya jelaskan dulu ya, bakat bermusik dalam definisi saya di sini adalah kemampuan untuk bermain musik yang sudah ada dalam diri orang tersebut. Biasanya kemampuan tersebut diwariskan dari orang tuanya yang juga ahli di bidang musik. Salah satu musisi terbaik di muka bumi ini menuliskan di buku biografinya, di mana di halaman pertamanya ia menyatakan kalau ia tidak percaya dengan istilah bakat dalam bermusik. Ia bercerita saat ia kecil, di mana teman-temannya sedang asik bermain konsol game, ia dipaksa oleh orang tuanya untuk terus berlatih gitar. Begitu pula seterusnya, saat usia remaja ia asik belajar musik, kemudian tampil dari satu bar ke bar lainnya secara gratis. Musisi tersebut adalah Ed Sheeran. Ada salah satu hal yang cukup menarik. Suatu hari Ed Sheeran diundang dalam acara talk show oleh Jonathan Ross. Kembali ia menegaskan kalau ia tidak percaya dengan bakat bermusik. Ia bahkan memutar salah satu demo lagu pertamanya dan ternyata suaranya sangat jelek sekali. Kalian bisa cek videonya dengan mengklik link di bawah ini ya. Kemudian ia berkata, kuncinya adalah ia berlatih dengan sangat giat. Hal inilah yang kemudian membawanya menjadi salah satu penyanyi terbaik dan pencipta lagu terbaik di muka bumi saat ini. Sekarang mari kita berbicara secara ilmiah. Apakah benar bakat bermusik itu sebenarnya tidak ada secara ilmiah? Saya membuka berbagai artikel penelitian tentang musik dan ternyata ada sebuah penelitian yang menyatakan kalau bakat bermusik itu terikat dalam sebuah materi genetik di tubuh manusia. Beberapa bakat di bidang musik tersebut antara lain kemampuan persepsi musik, kemudian kemampuan mendengar dan memori di bidang musik, dan ketepatan nada. Nah, bakat-bakat tadi itu terikat dalam suatu bagian genetik tubuh manusia dan bisa diwariskan kepada anak-anaknya kelak. Namun yang perlu diingat, semua penelitian tadi tetap menggarisbawahi pentingnya latihan. Meskipun ada bakat yang memiliki peran, tapi latihan juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya lagi. Sehingga kita bisa menyimpulkan sebenarnya bakat dalam bermusik itu secara ilmiah memang ada, tapi tetap latihan salah satu faktor yang mendominasi atau juga berperan penting. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu mana bakat kita. Karena kita tidak mungkin mengetes darah kita dan mencari tahu apa bakat kita di sel tubuh kita. Itulah kenapa sebaiknya kita tidak berlindung di balik alasan saya tidak berbakat di bidang musik untuk menjadi pembenaran kalau kita malas untuk latihan di bidang musik. Siapa tahu bidang musik tersebut menjadi salah satu bakat kita sebenarnya. Salah satu ungkapan yang cukup terkenal adalah jika kita ingin menjadi seorang ahli di bidang apapun, termasuk ahli di bidang musik, kita harus berlatih selama 10.000 jam. Ungkapan ini cukup terkenal karena ditulis dalam sebuah buku karangan Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers. Belakangan ini ada seorang psikolog bernama Erikson. Ia berkata kalau materi di buku tersebut mengutip di penelitiannya dan ada sedikit kekeliruan dalam kutipan buku tersebut. Ia menyatakan sebenarnya 10.000 adalah waktu rata-rata seorang musisi bisa menjadi ahli di bidang musik tersebut. Namun, ada juga musisi-musisi lain yang bisa menjadi ahli dan mencapai skill tertingginya pada usia 20 tahun dengan jumlah latihan yang tidak mencapai 10.000. Hal lain lagi yang juga ketinggalan disebutkan adalah bahwa dalam proses 10.000 jam tersebut harus dilakukan dengan latihan yang disengaja, bukan latihan yang sekedar iseng-iseng. Misalnya ketika saya bermain gitar selama 10.000 jam, tapi saya bermain hanya untuk kesenangan, bermain kunci begitu saja setiap hari dan untuk bernyanyi, dibandingkan dengan saya yang bermain gitar selama 10.000 jam, tetapi terus mencari ilmu tambahan di internet, berdiskusi dengan guru, sharing dengan rekan-rekan sesama gitaris, tentunya akan menghasilkan output atau hasil yang berbeda. Orang-orang yang berlatih dengan sengaja dan aktif mencari ilmu akan memiliki kemampuan yang jauh lebih baik lagi. Secara singkatnya adalah kita selain harus mementingkan kuantitas atau jumlah latihan, kita harus mementingkan juga kualitas latihannya, bagaimana kita berlatih musik tersebut. Kesimpulannya, bakat dalam bermusik secara ilmiah memang ada. Namun yang paling penting tetap adalah latihan secara rutin. Dan yang paling penting, kita tidak bisa tahu apa yang menjadi bakat kita sebelum kita melakukan hal tersebut. Itulah kenapa sebisa mungkin kita harus mencoba berbagai macam hal baru. Siapa tahu di salah satu di antaranya menjadi salah satu bakat terbaik kita di bidang musik.